Halo, perkenalkan nama saya dari Rinaldi. Kali ini saya akan mereview jurnal dari Anton Wahyu Prihartono pada tahun 2016 dengan judul Surat Kabar dan Konvergensi Media, Studi Deskriptif Kualitatif Model Konvergensi Media pada Solo Pos. Untuk ringkasan jurnal, yang pertama yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Pada jurnal ini dijelaskan tentang perkembangan teknologi komunikasi dari dua dasawarsa terakhir yang mengalami perubahan yang sangat pesat, yang tadinya media hanya mengandalkan satu platform, yaitu seperti media cetak, hanya media cetak, media TV hanya media TV, dan media radio juga hanya media radio. Lalu pada ringkasan jurnal yang kedua, yaitu matinya media cetak, pada jurnal ini dijelaskan juga bahwa bagaimana media-media cetak ini mengalami kematian atau redup dengan seiring berkembangnya teknologi. Lalu yang ketiga ada konvergensi media. Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa, beberapa perusahaan media, khususnya media cetak melakukan konvergensi media, baik itu yang ada di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Lalu ringkasan jurnal yang keempat, adaptasi pers pada konvergensi media. Pada jurnal ini juga dijelaskan bagaimana para pers dari Solo Pos beradaptasi dengan konvergensi media yang terjadi di Solo Pos. Yang tadinya hanya bekerja untuk media cetak, namun para pers ini juga harus memiliki skill-skill untuk memuat berita secara online. Lalu untuk ringkasan jurnal yang kelima, yaitu peranan teknologi pada konvergensi media. Pada jurnal ini juga dijelaskan pentingnya teknologi untuk mendukung konvergensi media yang akan dilakukan pada sebuah perusahaan, khususnya di Solo Pos. Tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model konvergensi yang dilakukan Solo Pos yang merupakan jawaban atas tuntutan industri media bahwa surat kabar atau media cetak harus mempersiapkan platform digital untuk menghadapi media digital yang terus tumbuh. Teori utama yang digunakan pada jurnal ini ada dua, yaitu surat kabar dan juga konvergensi media. Untuk surat kabar sendiri, peneliti menggunakan teori dari Effendi pada tahun 1993 di halaman 241, yaitu surat kabar adalah lembaran tercetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya termasa dan aktual mengenai apa saja dan di mana saja di seluruh dunia untuk diketahui pembaca. Lalu untuk konvergensi media, peneliti menggunakan teori dari Grant, yaitu ada 3 model menurut Grant untuk konvergensi media, yaitu konvergensi newsroom, konvergensi news gathering, dan juga konvergensi konten. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan informan melalui teknik purposive sampling. Jadi, penelitian ini melakukan wawancara kepada, informan yang sudah ditunjuk secara khusus oleh peneliti. Karena, kenapa harus purposive sampling? Karena untuk menjawab dari pertanyaan penelitian ini, yaitu membutuhkan informan yang menghadapi langsung atau memberikan dampak langsung pada konvergensi media. Lalu untuk respondennya, eee, ada 2 responden utama pada penelitian ini, yaitu redaktur pelaksana Solo Pos dan juga reporter dari Solo Pos. Untuk teknik analisis data, peneliti menggunakan model Miles and Haberman, yaitu ada 3 komponen utama dari analisis itu, yaitu reduksi data, sajian data, dan simpulan akhir atau verifikasi. Lalu untuk poin hasil penelitian, yang pertama adalah konvergensi media yang dilakukan Solopos merupakan jawaban atas tuntutan industri media bahwa media cetak atau surat kabar harus mempersiapkan platform digital untuk menghadapi media digital yang terus tumbuh. Yang kedua, model konvergensi yang dilakukan Solopos adalah model konvergensi news gathering atau, satu jurnalis bisa bekerja untuk beberapa media atau beberapa platform yang ada dalam satu grup.
Lalu yang ketiga, konvergensi media juga belum sepenuhnya didukung oleh seluruh, awak atau pekerja dari Solo Pos di divisi redaksi. Konsep satu reporter bekerja untuk beberapa platform baru dilaksanakan oleh sebagian karyawan atau sebagian awak dari Solo Pos yang bekerja untuk cetak, online, televisi, dan radio. Yang keempat, adanya beban kerja untuk beberapa platform yang belum diimbangi dengan pemberian penghargaan khusus berupa materi kepada karyawan redaksi yang terlibat dalam mendukung konvergensi media. Atau bisa dibilang pekerjaan dari karyawan Solo Pos itu semakin bertambah namun tidak diimbangi dengan kenaikan gaji atau bonus dan lain-lain untuk mendukung atau mengapresiasi dari karyawan tersebut yang berdampak dari konvergensi media. Lalu yang terakhir atau yang kelima, teknologi memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung konvergensi media. Reporter juga belum dibekali peralatan yang mendukung kinerja dalam segala situasi. Jadi, pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa pentingnya teknologi untuk mendukung konvergensi media yang ada di Solo Pos. Namun hal tersebut belum bisa didukung sepenuhnya oleh Solo Pos seperti laptop, handphone, ataupun perangkat-perangkat elektronik untuk mendukung kebutuhan berita yang dihasilkan, itu belum dipenuhi oleh Solo Pos. Oke, untuk analisis jurnal, pada metode penelitian ini harusnya dijelaskan bahwa menggunakan teknik analisis data model Miles and Haberman. Karena, jika dilihat pada jurnal, eee, peneliti hanya menjelaskan 3 komponen dari model Miles and Haberman, namun tidak menyebutkan bahwa teknik analisis data yang dipakai adalah teknik data model Miles and Haberman. Lalu selanjutnya pada metode penelitian juga harusnya dijelaskan siapa responden dari penelitian tersebut. Peneliti menjelaskan, namun bukan pada metode penelitian, peneliti menjelaskan pada hasil penelitian bahwa, eee, respondennya adalah pelaksana redaktur dan juga pers atau jurnalis dari Solo Pos. Lalu yang ketiga, pertanyaan penelitian harusnya disampaikan di latar belakang. Jika dilihat di jurnal tersebut, eee, pada latar belakang tidak disisipkan pertanyaan atau hal apa yang ingin digali pada penelitian ini. Lalu yang keempat, teori utama yang digunakan sudah tepat karena sudah memuat surat kabar dan juga konvergensi media. Dan juga pada konvergensi media sudah dijelaskan indikator-indikatornya. Untuk yang kelima, ada beberapa kalimat yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baku pada hasil penelitiannya. Lalu untuk yang terakhir, secara keseluruhan, hasil penelitian dan teknik penelitian yang dilakukan sudah sangat baik, hanya ada beberapa kesalahan yang harus dibenarkan untuk menyempurnakan penelitian ini. Oke, sekian review dari saya. Terima kasih.